Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Burhanuddin, mahasiswa PPG dalam jabatan gelombang 1 tahun 2021 di LPTK UIN Raden Mas Said Surakarta. Berikut ini adalah video PPL pertama dari saya. Selamat menyaksikan. Ya. Bentar lagi. Semoga sinyalnya malam hari ini sehat ya. Semoga sinyalnya memberikan dukungan. Baru 17. Mungkin ada yang mau masuk lagi. Sebentar, Pak Udin. Naik dulu. Alhamdulillah, Mas Aldi juga gabung lagi. Assalamualaikum Mas Aldi. Waalaikumsalam. Yes, tak dongakne sukses ya Mas Aldi, pokoknya semangat ya Mas Aldi ya. Yeah. Nah. Assalamualaikum Mbak Tika. Oke, alhamdulillah selamat bergabung bagi yang baru bergabung. Satu kelas ya ini ya. Alhamdulillah. Ayo. Berapa nih? 24. Ada lagi 2. Baik, siap dimulai anak-anak? Bisa dimulai nggih? Oke. Yang bisa on video saja. Karena ini nanti akan kita rekam nggih. Jadi mohon keaktifan kalian semuanya ya untuk ikut serta membersamai dari pembelajaran pada malam hari ini. Meskipun malam tapi semangatnya pagi ya. Baik. Kita mulai nggih? Ya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Alhamdulillah. Gimana kabarnya anak? Baik semua ya? Semuanya ya? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini kita semuanya bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada halangan atau apapun. Satu karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri bersama. Minimal kalau kita bersyukur kita mengucapkan apa anak-anak? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, kita mulai saja untuk pembelajaran kita pada kesempatan malam hari ini. Audin izin share. Apa sudah kelihatan? Sudah, Pak. Baik. Alhamdulillah. Jadi sinyalnya lancar. Baik, anak-anakku semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan belajar berkaitan dengan meyakini kitab-kitab Allah dan mencintai Al-Qur'an. Ya,
Jadi sebelumnya kita mulai dengan doa belajar dulu ya. Silahkan Mas Irsyad untuk memimpin doa. Di tempat duduk ya. Doa selesai. Terima kasih Mas Irsyad. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menambahkan ilmu bagi kita dan menambahkan kepahaman akan ilmu tersebut. Anak-anakku semuanya. Nah, ketika Pak Udin mengucapkan semangat pagi, maka kalian menjawab pagi, pagi, pagi. Luar biasa, Allahu Akbar. Begitu ya? Ya, siap ya? Ya, moodnya hidupkan dulu moodnya. Baik, yang kompak. Semangat pagi. Pagi. Masya Allah ya. Meskipun dengannya beberapa ada yang kurang pas, tidak apa-apa ya. Paling tidak kalian semuanya bisa semangat. Ya. Anak-anakku, kita nanti akan menyanyikan dulu lagu 17 Agustus ya. Biar nanti lebih semangat. Terus berikutnya setelah itu nanti juga ada presensi dan juga nanti Pak Udin ajarkan tentang kepohiman ya. Gitu. Baik. Sudah hafal lagu 17 Agustus? Hafal, Pak. Hafal, alhamdulillah. Baik. Nah, saya sekian dulu untuk lagunya. Bisa dilihat anak-anak? Sudah, Pak. Bisa, Pak. Ya. Kita menyanyi bersama ya. Oke, siap. Yo. Membela negara kita. Sekali lagi, bilang lagi. Biar lebih semangat. Membela negara kita.
Baik, terima kasih anak-anak semuanya. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Ya, anak-anakku, Pak Udin cek dulu ya. Ini alhamdulillah sebagian besar saya lihat sudah hadir semua ya. Baik, Mas Irsad sudah ada. Siapa lagi ini? Ada yang mau gabung. Baik, sudah. Baik. Zara hadir, Noviana hadir, Aulia hadir. Insyaallah hadir semua, nggih. Baik. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan untuk materi kita yaitu tepuk iman. Sudah pernah diajari tepuk iman ya? Tepuk iman? Sudah. Oh, sudah. Berarti sudah ingat ini harusnya. Tepuk iman ada berapa? 6. Ada 6 ya. Tepuknya bagaimana? 1, 2, 1, 2, 3. Prok, 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 prok. Gitu ya. Semangat? Semangat ya? Baik, silakan di-on-kan. Yes, silakan di-on-kan. Kita tepuk iman sebentar. Kalau Pak Udin ucapkan tepuk iman, maka kalian langsung prok, 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 prok. Gitu ya. Oke. Yuk, tepuk iman. Ya, baik, terima kasih untuk anak-anak semuanya, luar biasa. Baik, anak-anakku, selanjutnya disiapkan untuk Al-Qur'annya. Ya, disiapkan untuk Al-Qur'annya, silakan. Kita membaca Quran surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 4, sekaligus nanti ada terjemahannya. Sudah disiapkan Al-Qur'annya? Sudah. Baik. Mari. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Anak-anakku, jangan lupa setiap hari membaca Al-Quran ya, karena satu huruf nilainya berapa pahalanya? 10. Masya Allah. Jadi kalau kalian itu sering-sering membaca Al-Quran, maka pahalanya itu akan sangat besar. Anak-anakku, nah perhatikan ini. Alif Lam. Inilah kitab Al-Quran yang tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Siapa yang bertakwa? Yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat, menginfakkan sebagian rezeki yang diberikan kepada mereka, dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Muhammad dan kitab yang diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin adanya akhirat. Jadi orang yang bertakwa itu punya ciri-ciri yang seperti ini. Kalian semuanya pengen jadi orang yang bertakwa tidak? Pengen, Pak. Pengen ya? Berarti kalian harus beriman pada yang gaib, melaksanakan sholat, dia menginfakkan sebagian rezeki, dan juga beriman kepada Al-Quranul Karim. Iya, Pak.
Baik, anak-anak. Nah, Audin punya video nih. Mau melihat videonya? Mau. Baik, saya siapkan dulu untuk videonya. Sudah kelihatan videonya? Sampun Kelihatan. Ya, silakan disimak ya videonya. Terus nanti isi dari video ini apa, gitu ya. Sudah siap menyimak? Siap, Pak. Sudah, baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dodo ya? Iya. Syamil apa? Yo, bila kakak bermain, kakak keliling. Kita kesana yuk dong. Oh iya, bukunya bagus-bagus tidak? Katakan Nadia yang sudah kesana, koleksi bukunya banyak dan bagus-bagus. Di sana juga ada kakak-kakak yang akan membimbing kita kalau kita tidak mengerti isi buku yang kita baca dong. Bagaimana? Mau tidak? Wah, asik dong. Boleh deh, tapi Dodo izin dulu ya ke ibu. Oke deh, nanti aku tunggu di lapangan ya, Do. Hei, Do, aku di sini. Mana perpustakaan kelilingnya? Lihat, sudah ramai dikunjungi. Ayo dong, kita ke sana. Aku sudah tidak sabar lagi ingin membaca buku-bukunya. Ayo, Dodo juga. Benar kan, Dok? Bukunya bagus-bagus. Iya, Dodo mau baca buku petualangan. Biar Dodo jadi lebih berani. Kitab-kitab Allah yang diturunkan ke bumi. Duh, coba lihat. Ternyata selain Al-Quran, Allah juga menurunkan kitab-kitab lainnya untuk umat Islam, dong. Seperti kita. Masa sih? Kitab suci kita kan hanya Al-Quran. Iya, tapi di buku ini dijelaskan begitu, dong. Aku jadi bingung. Assalamualaikum adik-adik. Waalaikumsalam. Sedang membaca buku apa? Aku sedang baca buku ini. Oh, kitab-kitab Allah ya. Bagaimana? Mengerti tidak maksud isi buku ini? Oh, Baiklah, kakak jelaskan ya. Nama adik siapa? perkenalkan namaku Syamil, Kak. Kalau saya Dodo, Kak. Temannya Syamil. Dodo boleh ikut mendengarkan ya, Kak. Biar Dodo jadi benar. Kalau begitu, Dodo duduk di samping kakak sini. Baiklah. Begini, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan 4 kitab suci yang masing-masing secara berturut-turut ke dunia. Dan masing-masing kitab tersebut telah dibawa oleh seorang utusan Allah. Kitab pertama adalah kitab Taurat yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Kitab kedua adalah Zabur yang dibawa oleh Nabi Daud alaihissalam. Lalu kitab yang ketiga adalah kitab Injil yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Dan yang keempat sekaligus kitab yang terakhir adalah kitab Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Lalu sekarang kitab yang lainnya di mana, Kak? Iya, kok Dodo taunya kitab Al-Quran saja? Kitab Taurat, Zabur, dan Injil sudah tidak ada karena ketiga kitab tersebut terbatas penggunaannya. Maksudnya apa, Kak? Syamil tidak mengerti. Begini, ketiga kitab tersebut hanya untuk umat tertentu, tempat tertentu, dan digunakan pada jangka waktu tertentu. Seperti Taurat yang hanya digunakan oleh Bani Israel di zaman Nabi Musa dan sudah tidak berlaku sejak kitab Zabur turun. Begitu juga dengan kitab Zabur dan kitab Injil. Namun hal itu berbeda dengan Al-Quran. Kitab Allah yang terakhir ini merupakan kitab penyempurna yang memuat ringkasan ketuhanan yang ada pada kitab-kitab sebelumnya.
Al-Quran juga merupakan penguatan atas kebenaran yang pernah disampaikan oleh kitab-kitab sebelumnya. Dan yang istimewanya lagi, Al-Quran itu berlaku untuk seluruh umat manusia di seluruh dunia dan berlaku juga untuk sepanjang masa. Ibarat sebuah bangunan rumah yang belum sempurna bentuknya, maka masih perlu tahap penyempurnaan. Sehingga pada akhirnya bentuk rumah tersebut sempurna dan bisa berdiri dengan kokoh. Selain itu, juga bisa digunakan untuk berbagai macam keperluan. Oh, begitu ya, Kak. Lalu kita harus bagaimana dengan ketiga kitab selain Al-Quran? Kita juga harus percaya bahwa Allah menurunkan ketiga kitab sebelum Al-Quran. Dan apapun yang disampaikan pada masing-masing kitab tersebut, semuanya itu merupakan kebenaran. Tapi yang perlu kita ingat, ketiganya itu sekarang sudah tidak berlaku lagi. Dan sekarang yang kita pakai sebagai pedoman hidup adalah Al-Quranul Karim. Bagaimana? Apa kalian sudah mengerti? Duh, bangun, Duh. Iya, alhamdulillah Syamil sudah mengerti, Kak. Dodo juga mengerti. Alhamdulillah kalau ternyata kalian sudah mengerti. Sekarang tugas kalian adalah belajar untuk mengajarkan Al-Quran. Kakak mau tanya, kalian sudah pintar belum mengajinya? Bagaimana, Dodo? Jangan salah. Begini-begini Dodo pintar membaca Al-Quran, Kak. Iya, Kak. Setiap sore kami mengaji di masjid dekat rumah kami. Oh, itu bagus. Sorenya jam berapa? Setelah sholat asar. Jadi kami sholat berjamaah di masjid. Lalu setelah itu baru belajar Al-Quran, Kak. Loh, sekarang kan sudah waktunya asar. Lihat nih jam kakak. Sudah setengah 4 sore kan? Astagfirullahaladzim. Kami harus pulang, Kak. Terima kasih banyak ya, Kak. Sudah menjelaskan pada kami. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, anak-anak, sudah melihat videonya ya? Gimana videonya? Lucu apa enggak? Ya, Enggak. videonya ya. Kira-kira kalau menurut kalian, nah, video tadi mengandung apa ya? Ada yang bisa menjelaskan mungkin? Yo, siapa? Tadi ada informasi-informasi penting loh tadi di video tersebut. Ya, siapa? Ayo. Silakan on kameranya. Ya ada. Informasi tentang beriman pada kitab-kitab Allah, Pak. Masya Allah, iya Mas Ridwan. Informasi tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Tadi juga ada disebutkan di situ kitab Allah ya. Ada yang tahu kitab apa? Ayo. Iya Pak. Injil, Al-Quran, Macam-macamnya ada empat kitab Pak. Yang pertama kitab Injil, Zabur, Taurat, yang terakhir Al-Quran Pak. Benar. Masya Allah, iya. Mbak Zahra tadi yang menjawab ya. Baik, terima kasih. Kita lanjut lagi. Berarti pembelajaran kita tentang meyakini kitab-kitab Allah dan percaya Al-Quran. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, jadi memahami makna beriman pada kitab Allah, indikatornya adalah kalian bisa menganalisis tentang iman kepada kitab Allah, kemudian menemukan dalil iman kepada kitab-kitab Allah, kemudian juga menegaskan kitab-kitab Allah dan Rasul yang menerimanya, juga menafsirkan dalil bukti kemurnian Al-Quran, juga menampilkan perbedaan kitab dan suku. Adapun untuk kompetensi dasar 4.3-nya, yaitu menyajikan dalil tentang beriman kepada kitab Allah. Indikatornya yang pertama, menemukan dalil tentang keberadaan kitab Allah di dalam Al-Quran. Kemudian menampilkan paparan makna dalil tentang kitab Allah disertai bukti lain yang relevan terkait keberadaan kitab Allah mulai Taurat, Zabur, Injil maupun Al-Quran itu sendiri. Anak-anakku, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah ini yang pertama, menganalisis iman pada kitab Allah dengan benar,
menemukan dalil iman kepada kitab Allah dengan benar, menegaskan kitab dan Rasul penerimanya dengan benar, menafsirkan dalil bukti kemurnian Al-Quran dengan benar, menampilkan perbedaan kitab dan suhuf dengan benar, yang tentunya sampai nanti kalian bisa nih menemukan dalil nakli tentang keberadaan kitab Allah dengan benar dan menampilkan paparan makna dalil nakli tentang kitab Allah disertai bukti lain yang relevan terkait dengan keberadaan kitab Allah. Apakah kalian mengetahui kitab-kitab Allah ini? Tahu, Pak. Tahu Tahu, ya? Pak. Oke. Adakah yang ingin ditanyakan dari kitab-kitab Allah ini? Ada yang ingin ditanyakan? Untuk Al-Quran sudah dibaca nggih? Sudah, Pak. Sudah. Nggih, kalau Zabur sudah dibaca? Zabur. Ada yang sudah pernah membaca Zabur? Belum, Pak. Belum ya. Iya. Kalau Injil, ada yang pernah membaca Injil? Belum, Pak. Belum juga ya. Taurat ya. Iya, baik. Anak-anak, ya, kalian nanti tinggal ini. Ya. Kira-kira apa arti iman ya kira-kira? Yakin dan percaya, Pak. Percaya atau yang Apa? Yakin dan yakin percaya. atau percaya? Percaya atau yakin, betul sekali. Ya. Kalau kitab Allah apa? Al-Quran. Iya. Kitab Allah. Arti kitab Allah. Kitab Allah untuk apa berarti? Ayat Pedoman hidup. pedoman hidup. Oh, iya. Ya. Nah, silakan sekarang juga dicari dalil ya tentang kitab Allah dalam Al-Quran, dibuka Al-Qurannya. Kalau kalian googling ya silakan. Terus dalil nakli bukti kemurnian Al-Quran dalam surat apa ayat berapa. Terus nanti ada perbedaan kitab dan suhuf. Ya begitu. Biar lebih mantap. Nah, simak nih video berikut nih. Ini gambarnya siapa ini ya? Pak Udin. Oh, Pak Udin ya. Baik. Silakan disimak. Udah, Pak. Oke. Kelihatan anak-anak? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Secara bahasa berarti percaya dan yakin. Sedangkan iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala berarti percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasul pilihannya untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Lalu mengapa Allah Subhanahu wa taala harus menurunkan kitab? Ya, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab kepada rasul pilihannya agar kemudian menjadi pedoman hidup bagi manusia agar dapat meraih kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Yang kedua, kitab itu adalah wujud rasa kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada manusia agar kita tidak tersesat menjalani kehidupan kita di dunia. Oleh karena itu, jangan lupa ya, setiap hari kita semuanya minimal harus bertilawah Al-Quran. Sebagaimana Quran surat Ali Imran ayat 1-3. Silakan disimak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi. Musaddiqan
lima baina yadayhi wa anzalat Taurata wal Injil. Artinya, Alif Lam Mim. Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya. Dialah Allah yang menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad, yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya, dan menurunkan Taurat dan Injil. Nah, anak-anakku sekalian, berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitabnya tidak hanya Al-Quran saja ya. Ayo, adakah yang tahu? Ya, yang pertama Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Injil kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan yang keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku, kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil diketahui sejarahnya dan diyakini keberadaannya. Oleh karena itu, kita semuanya harus toleran dan menghargai pemeluk agama lain. Sedangkan kitab Al-Quran diketahui sejarahnya, diyakini keberadaannya, dibaca, dipahami, dan harus dipedomani isinya. Oleh karena itu, kita sebagai orang Islam harus mencintai Al-Quran, rajin beribadah, rajin tilawah, serta menjalankan apa yang diperintahkan di dalam Al-Quran, juga menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hei, anak-anak, setelah melihat ini, disiapkan Al-Quran dan juga buku tulisnya ya. Ya, kita akan membagi kelompok. Ya, adakah di antara kalian yang sudah menemukan dalam Al-Quran ada ayat-ayat yang mengandung kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya. Siapakah yang sudah menemukan dari ayat-ayat Al-Quran? Mungkin bisa memberikan informasi. Ya. Siapa ayo yang sudah menemukan ayat-ayat Al-Quran? Silakan. Videonya di-on-kan. Quran surat apa, ayat berapa? Ayo. Taurat, Al-Mu'minun. Masya Allah sih. Siapa dulu ini? Carisa ya? Silakan Carisa. Surat apa? Ayat berapa? Ayo. Taurat, Al-Mu'minun ayat 49, Injil, Maryam ayat 30, Al-Quran, Ali Imran ayat 3. Suratnya saja, surat dan ayatnya saja. Al-Mu'minun 49 tadi ya. Baik. Oke, satu. Carisa ini. Tulis, tak tambahin nilainya insya Allah. Siapa lagi yuk? Alivia. Apa? Surat apa? Sudah menemukan? Al-Ma'idah ayat 16. Al-Ma'idah ayat 6. Betul sekali, Masya Allah. Siapa lagi ayo? Al-Isra ayat 55. Al-Isra ayat 55. Betul sekali Mas Irsyad. Kitab Zabur. Ya. Siapa lagi? Yo. Surat apa, ayat berapa? Yuk, silakan on videonya. Al-Mu'minun ayat 49. Masya Allah, Aurel ya. Al-Mu'minun 49 tadi sudah. Al-A'la ayat 3. Al-A'la, ya, Al-A'la. Ayat berapa Mbak Aurel? Al-A'la, ayat? Al-Imran ayat 3. Ali Imran ayat 3, ya. Al-Hijr, Kak.
Oh Al-Hijr iya, ayat 9. Al-Hijr ayat 9. Masya Allah, baik. Anak-anak semuanya, setelah ini kita lanjutkan dengan pembagian kelompok ya. Tadi sesuai Iya, dengan Pak. yang sudah kalian sebutkan tadi. Ada Al-Maidah ayat 16, Al-Mu'minun 49, Al-Isra 55, surat apa tadi Maryam 30 ya, Surat gitu. Maryam. Pembagiannya, pembagian kelompok untuk kelompok 1 absen 1 sampai 4. Ya, silakan dibuka Al-Maidah ayat 16. Berikutnya kalian terjemahkan ya. Kemudian dicari kandungannya di situ. Ya. Mengandung kitab apa? Ya, silakan dituliskan ya. Untuk yang kelompok 2 sama untuk tugasnya absen 5 sampai 8 ya. Kemudian yang Al-Isra ayat 55 ini absen 9 sampai 12. Yang keempat ini absen 13 sampai 17. Yang kelompok 5 absen 18 sampai 22. Kemudian yang kelompok 6 absen 23 sampai 27. Yang kelompok 7 absen 28 sampai 32 ya. Baik, silakan kalian bisa berdiskusi ya di grup WA boleh ya, atau menggunakan apapun. Saya beri waktu, oke. Setelah ini nanti presentasi. Bagi kelompok yang sudah siap, nanti silakan untuk presentasi terlebih dahulu. Baik. Oh, suaranya patah-patah. Baik, saya ulang. Jadi ini tadi saya bagi untuk kelompok-kelompoknya. Silakan kalian diskusi sebentar ya, dicari suratnya ya. Al-Maidah 16 misalkan, terus terjemahnya. Kemudian di terjemah tersebut ada kandungan dari kitab apa. Gitu. Jangan lupa nanti yang presentasi satu orang. Ya, seperti itu. Ya? Bisa, Pak. Bisa, Masya Allah. Baik. Bagi yang sudah selesai, nanti silakan untuk ini, apa namanya, untuk tidak harus dari kelompok 1 ya. Yang sudah selesai misalkan dari kelompok 7 sudah menemukan Pak, boleh silakan langsung presentasi siapa wakilnya. Monggo. Kelompok 3 sudah selesai, Pak. Wah, kelompok 3 sudah selesai. Masya Allah, baik. Iya, Pak. Udah. Oh, sudah ya. Azahra ya. Catat. Silakan, Kak Azahra. Iya, Pak. Presentasi, Pak. Ya. Tadi surat Al-Isra ayat 55 ya. Mungkin bisa dibaca biar teman-temannya nanti tahu semua. Bismillah. Al-Isra ayat 55, Pak. Ya, baik. Bacakan ya, Pak, sekarang ya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun a'lamu bima fis samawati wal ard wa laqad faddalna ba'dina 'ala ba'd wa ataina Dawuda zabura. Artinya, dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang ada di langit dan di bumi. Dan sesungguhnya kami lebihkan sebagai nabi-nabi itu atas sebagian yang lain, dan kami berikan Zabur kepada Daud. Quran surat Al-Isra ayat 55. Di dalam ayat tersebut ada apa? Ada apa? Kitab Zabur, Pak. Zabur. Yang diturunkan kepada Nabi Daud. Baik. Kelompok 3. Kitab Zabur. Masya Allah. Baik. Untuk yang kelompok lain mungkin ada yang mau menanggapi? Betul nggih kitab Zabur ya?
Ya, Pak. Baik, betul ya. Oke. Silakan mungkin dari kelompok lain ada lagi. Kelompok 4, Pak. Kelompok 4 sudah selesai. Masya Allah. Silakan yang dari kelompok 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bacanya Qala pelan saja. inni abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Artinya, ya Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang dapat pada surat itu Injil. Baik. Kitab Injil. Bagaimana dari kelompok lain? Betul ya? Benar, Pak. Betul atau Benar. salah? Benar. Masya Allah. Baik. Baru 2 kelompok. Silakan dari kelompok yang lain. Kelompok berapa? Kelompok 3 sudah, kelompok 4 sudah. Ayo, ada lagi? Silakan. Ini kelompoknya Mbak Tita ada nggak ini Mbak Tita? Ada? Dari kelompok yang lain? Aurel sama Azahra tadi satu kelompok ya? Baik, terima kasih buat yang sudah presentasi ya. Kita lanjutkan ya. Iya, Pak. Satu kelompok. Nah, Iya. anak-anak, baik. Pas ya, ini penting nih ya, begitu ya. Nih, jadi ternyata ketika kitab Allah itu kita dapat menyebabkan intoleransi ya. Nah, di sini sudah ada hal-hal yang menurut PBB yang menjadi modal untuk melawan intoleransi, terutama dengan pemeluk agama lain. Ya, ada toh sampai ada yang berbuat kerusuhan, kerusakan begitu ya. Gereja dihalangi batu, dibakar. Pernah dengar berita itu anak-anak? Pernah ya mendengar berita itu ya? Ya, Iya, Pak. berita-berita Masuk di TV. ya kerusuhan antar umat beragama itu merupakan bentuk intoleransi. Bagaimana caranya? Nah, ini di sini modal kita. Pertama, kita itu ya, ini tidak boleh membela hukum. Juga dalam hal pendidikan, karena kalian kan anak-anak yang berpendidikan, kalian harus lebih maju dalam pola pikir. Terus informasi yang didapat tidak boleh hanya satu pihak. Kemudian apa? Ada kesadaran dari diri kita dan juga ada solusi bersama setiap ada masalah. Kalau toleransi apa, Pak? Toleransi itu rasa hormat, pengertian individu, kelompok maupun negara dalam pengakuan hak asasi manusia. Juga menjunjung tinggi hak asasi manusia, demokrasi dan lain sebagainya, serta menolak keadilan sosial maupun pemaksaan pendapat kepada pihak lain. Itu ya. Nah, ini ada berita kemarin Pak Udin publikkan nih, ya. Ternyata pandemi COVID-19 pelanggaran intoleransi di Indonesia juga meningkat. Ini, ya. Ini beritanya April 2021. Jadi ternyata meskipun pandemi, intoleransi itu masih ada. Baik, kita lanjutkan. Ini beritanya. Kelihatan? Bisa dibaca? Bisa, Pak. Bisa ya. Intinya apa? Ternyata ya, tahun 2020 ada 422 pelanggaran. 2019 cuma ditemukan 327 ya, tidak diskriminatif dan intoleransi. Ya.
Lalu bagaimana Pak? Nah, ini toleransi harus kita jadikan sebagai solusi. Contohnya seperti di Jakarta, di Surabaya ini, ya. Ada konflik horizontal yang bisa ditekan dengan toleransi antar agama, ya. Ini juga tahun 2021 ini beritanya. Ya, beritanya seperti ini, bisa kalian baca dulu. Kelihatan? Kelihatan apa enggak anak-anak? Kelihatan, Pak. Baik, anak-anak, Pak Udin mau tanya, bagaimana caranya agar kita bisa bertoleransi dari berita ini? Ada yang tahu? Bagaimana caranya? Menghormati satu sama lain, tidak mencela atau mengejek atau gimana gitu, Pak. Tidak mencela, mengejek, ya betul. Terus sering mengadakan apa di forum dialog, ya, itu ya. Nah, Ya, dialog ya tadi ya pribadi. Baik, anak-anak, dari pembelajaran tadi apa yang bisa kita simpulkan? Ayo. Kita tadi belajar tentang apa? Kitab-kitab Allah. Iya, iman pada Allah. Apa itu iman pada kitab Allah? Oh iya, yang pertama. Yakin atau percaya Yakin atau percaya bahwa Allah menurunkan kitab kepada nabi atau rasul. Kepada nabi dan rasulnya. Masya Allah. Baik. Dan rasulnya. Ya, untuk disampaikan kepada umat manusia. Yang kedua apa ya? Kesimpulannya kira-kira ya. Turunkan kitab untuk apa? Bahwa kitab diturunkan untuk pedoman hidup. Pedoman hidup. Masya Allah, betul sekali. Jadi, fungsi kitab Allah sebagai pedoman hidup bagi manusia. Terus berikutnya apa ya? Macam-macam kitab. Ayo, ada yang bisa menyebutkan? Ada 4, Pak. Apa itu? Injil, Taurat, Zabur, Al-Quran. Iya. Al-Quran. Diturunkan kepada Nabi siapa? Taurat, Zabur, dan Nabi Musa. Zabur Nabi Daud, Injil Zabur Nabi Daud, terus Injil Nabi Isa, terakhir Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Al-Quran kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, berikutnya untuk Al-Quran kan punya ciri khusus ya. Jadi Allah itu memurnikan Al-Quran, menjaga Al-Quran tadi dalam surat apa? Al-Imran ayat 3. Oh, untuk Al-Quran, Allah menjaga Al-Quran. Surat Al-Hijr ayat 9. Al-Hijr ayat, betul? Al-Hijr ayat 9, Pak. 9. Al-Hijr ayat 9, Masya Allah. Betul sekali. Ya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Berikutnya ternyata antara Al-Quran kemudian ada perbedaan dengan suhuf tadi, yang surat Al-A'la. Ada yang tahu perbedaannya? Suhuf itu masih bentuk lembaran, sedangkan Al-Quran itu sudah dibuka. Sudah dibuka. Suhuf belum menjadi atau masih lembaran, sedangkan Al-Quran sudah menjadi buku, bentuk buku gitu, Pak. Terus apalagi kira-kira? Kalau kitab wajib
Kalau kita wajib Ibadah. disampaikan, tapi kalau Wajib disampaikan, kalau Oh, subuh disampaikan. Oh iya. tidak wajib. Satu lagi isi kitab Tidak lengkap, wajib. sedang subuh kurang lengkap. Begitu ya kira-kira ya anak-anak. Berangkat. Ya. Baik. Nah, ini ada penilaian keterampilan untuk kalian. Tadi kan sudah berdiskusi ya, mulai surat Al-Maidah ayat 16 sampai Al-A'la. Kelompok-kelompok yang tadi itu melengkapi pemaparannya dengan deskripsi, gambar, animasi, dan video ya. Seperti itu. Kan yang akan datang, kalian harus bisa presentasi menggunakan PowerPoint meskipun sederhana. Adapun aspek yang dinilai seperti ini, pemaparan nilai maksimal 3, 2, dan 1 bagi yang kurang relevan. Paparannya juga nanti dinilai, menyajikannya juga akan dinilai oleh. Sampai sini dulu. Apakah bisa dimengerti anak-anak? Paham, Pak, paham. Bisa, Ya, Pak. baik. Alhamdulillah. Oke, kita lanjutkan. Bagaimana pembelajaran hari ini anak-anak? Menyenangkankah? Menyenangkan. Alhamdulillah. Menyenangkan, Pak. Alhamdulillah. Bentar lagi nanti Pak Udin kirimkan nugasan di Google Form kalian. Ada LKPD yang harus kalian isi di situ. Ya. Saya kirimkan di grup WA-nya. Apa sudah diterima? Yang tadi bukan, Pak. PD. Baru saja tadi. Ya, yang kitab. Betul. Sudah diterima? Oh, Ya, baik. Alhamdulillah sudah dikerjakan. Nah, itu nanti dikerjakan. Ya, bagi yang belum mengerjakan segera untuk nanti dikerjakan. Baik. ya, Pak. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ternyata kita sudah sampai di penghujung pembelajaran kita. Jangan lupa untuk tetap semangat dalam membaca Al-Qur'an. Sebelum Paudin tutup, Paudin punya pantun ya, akan disimak. Cantiknian kota Kendari, pasirnya putih, teramat indah. Setelah tema materi, mari serentak mengucapkan hamdalah. Gimana bunyi hamdalah anak-anak? Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, ditambah dengan doa kafarat. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa La ilaha illallah. Baik, terima kasih ya anak-anak atas perhatian kalian yang luar biasa. Tetap semangat, jaga protokol kesehatan. Mudah-mudahan kita semuanya selalu mendapatkan ridho dan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Iya, Pak. Baik, yang mau live silakan untuk live ya. Terima kasih. Sama. Sama-sama. Sama Pak. Siapa yang meeting? Keluar semua anjing. Wis,